Yang semalam, oh Bapak, oh, boleh Pak, ke depan Pak. Bapak sakit apa Pak? Jantung, nah bagus. Ya, mari Pak, mari. Ahlan wa sahlan. Ya, mari Pak. Ya, silakan. Saya selalu berbahagia dan berbunga-bunga ketika mendapat pasien jantung. Ya. Kenapa? Jantung itu sangat sulit secara medis dan sangat mudah di dalam dunia terapi ruqyah syariah dan banyak kabar-kabar gembira. Jantung itulah yang disebut sudur di dalam surah An-Nisa ayat 57. Wasyifaun lima fi sudur. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Begitu ya hamba Allah. Baik, ibu-ibu bisa lihat di layar saja ya. Penyembuh bagi penyakit di dalam dada. Jadi ketika penyakitnya di dada, maka disentuhlah di dalam dada. Seperti ini langsung Pak. Ya, Bapak penyakitnya jantung sebelah mana? Di situ. Oh, jantung memang di situ ya. Ya, baik. Maksudnya dada sebelah mana gitu ya. Baik. Nah, ketika kita sentuh begini, kita sudah merasakan debarannya, beatnya, heartbeatnya meningkat. Ikhwas sekalian. Ini kabar baik yang akan kita dapat sebelum kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'annya ya. Setan di dalam sudah merasakan tuh kan. Kalau ngurek itu udah diambil gitu ya. Ngurek, tahu ngurek? Iya. Jadi sudah kalau mancing itu sudah diambil umpannya begitu. Dan tinggal kita narik. Tapi hati-hati, kadang dapat, kadang enggak gitu ya. Nah, iwas kalian, Pak. Ya, baik. Iwas kalian, jadi seperti itulah cara menyentuh ya. Jadi sentuh di titik di mana dia sakit. Sudah begitu. Hanya menyentuh saja ya Pak ya. Bapak bahagia nggak disentuh itu merespon ini? Maksud saya dada Bapak merespon. Bapak bahagia nggak? Alhamdulillah Tat, udah sekian lama menunggu hari ini. Sekian lama menunggu hari ini. Ya, buat pasiennya bahagia. Ya, buat pasiennya bahagia padahal penyakit dia sangat berat. Bayangin. Kata dokter, ini jantungnya bocor. Apa yang terbayang kalau jantung bocor itu? Pantesan ketika saya tarik napas itu seperti kempes. Oh, bocor ya Pak jantung saya. Lalu harus bagaimana? Kalau bocor ya harus ditambal kan? Ya, kayak tambal ban aja begitu ya, di bypass. Bahasa-bahasa yang mengerikan. Ternyata ketika disentuh dia merespon. Berikan kabar gembira ya Pak. Kabar gembiranya apa? Ketika penyakit merespon Al-Quran akan sembuh dengan Al-Quran. Ketika Allah mengabulkan doa seseorang akan diberi tambahan. Tidak hanya sembuh, Bapak akan bisa ngobati keluarganya. Seperti itu tambahannya. Tidak hanya sembuh jantungnya, tetapi juga kolbunya. Kan dahsyat kan? Ya. Tidak hanya sembuh organnya, tetapi juga sembuh dalamnya. Baik Pak, saya berikan bonus lagi. Di wajah Bapak ada beberapa titik yang pasti Bapak tidak nyaman. Saya berikan kabar gembira ketika penyakit jantung ini terlepas, ya, maka penyakit di wajah Bapak akan terlepas. Insya Allah. Dan itu dari penyakit yang sama, dari setan yang sama. Nanti kita akan lihat beberapa titik di wajah Bapak ini merespon juga bacaan Al-Quran, bahkan bisa jadi pecah di tempat. Ya, karena Bapak ini sudah tidak pada masa puber lagi kan? Insya Allah enggak ya, baik. Itu tidak berlaku bagi remaja yang sedang tumbuh jerawat, tidak berlaku. Ya, begitu cara memberi kabar gembira kepada pasien kita. Tapi jangan PHP ya. Jangan memberikan sesuatu yang tidak benar demikian. Baik, ibu sekalian, mohon ditampilkan layarnya boleh. Kita tadi menyentuh ya, healing touch itu seperti itu, sentuh, doakan. Tadi kenapa tidak disertai doa? Karena disentuh aja sudah berdebar-debar. Artinya memang pasti merespon. Apalagi dibacakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baik, kita cobain aja Pak ya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Aduh lupa berapa? 3 apa berapa ya? Bismillah, Bismillah,
Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Itu doa-doa yang disentuhkan dan kita bacakan ya ikhwas sekalian. Dan ada juga surah Al-Fatihah memang niatnya efeknya adalah penyembuhan kepada rasa sakitnya. Kita belum bicara kepada setannya meskipun setannya terlalu baper ya, dia udah muncul duluan sebelum kita niatkan ke situ. Apa? Siap ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sampai situ dulu aja. Minta ini ya speakernya. Baik, oke. Bapak perlu tisu nggak? Nggak ya? Oke. Cek, Bapak dipegang aja. Pak, gimana pengalamannya bagi-bagi dong dengan kita? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz untuk Allah ya barik fik. Ya, gimana pengalamannya? waktunya doa. Ketika disentuh itu gimana? Rasanya itu gimana? Jadi tadi ketika disentuh itu dari mohon maaf di bawah pusar itu langsung bereaksi. Bereaksi? Dia Oke. naik ke atas seperti mau keluar terus. Ya. Tadi pas dipegang disentuh di dalamnya itu kayak terasa dia menekan Tertekan gitu ya? tertekan dan ya tadi Itu aja. Itu yang Bapak ingat ya? Iya. Kenapa dia seperti menggerakkan tangan? Mau apa itu biasa? Saya memang waktu yang lalu pernah belajar ilmu Bela diri. salah satu pernapasan Oh iya, jangan disebutkan, Pak. Indonesia, inisialnya M. Ya udah. Jangan biarkan saya berpikir ya. Baik, lanjutin. Ya, dan beberapa ilmu kanuragan sih. Oke. Ya, baik. Cukup ya, itu aja. Bapak, apa yang Bapak rasakan di wajah? Seperti ada yang Berdenyut-denyut. berdenyut dan mau keluar, Mau keluar. kayak mau pecah gitu. Mau pecah kepalanya? Titik-titik sakitnya. Titik sakitnya. Oke, baik, cukup. Ya, mengembirakan kan, Bapak sekalian, ya. Sakitnya di dalam jantung. Ya, bisa jantung, bisa paru kan deket-deket ya. Tapi yang jelas sebelah kanan pasti jantung. Kemudian beliau pernah belajar pernapasan. Tuh kan. Oh, sudah pasang 2 ring. Masya Allah. Kenal sama Dokter Aditya? Oh, rekomendasi beliau. Ya, Masya Allah ya. Beliau ternyata sakit jantungnya sudah pasang 2 ring. Artinya apa? Pasang ring tidak menyembuhkan
Jantung. Jangan mau pasang lagi ya. Ada yang mau pasang ring nggak? Nah, jangan. Kalau Anda punya pasien mau pasang ring, cancel. Berapa satu ring, Pak? Alhamdulillah pakai BPJS Tat. Pak BCS ya. Baik. Enggak, alhamdulillah ada ribanya juga. Baik ya. Harganya tuh berapa sih satu ring yang terupdate? Sekitar 50-an. 50 juta satu ring, 2 ring artinya 100 juta. Iya. Iya Tat. Iya, 100 juta 3 tiang. Iya, di Jampang Kulon itu satu masjid atau 5 sumur. Luar biasa. Punya 5 mata air di surga. Apa artinya ring-ring ini? Ya kan? Dan nggak sembuh juga. Gitu ya. Barakallahu fik, Pak. Banyak sekali pengalaman-pengalaman sudah 20 tahun di ring baru ketahuan itu adalah setan. Ya subhanallah. Baik, di wajah beliau tadi beliau mengatakan itu ada apa namanya? Seperti jerawatnya mau pecah. Ini ibu-ibu, ini kabar gembira ibu-ibu ya. Karena jerawat itu kalau dipecahin jadi hitam. Ini pecah sendiri itu bagus. Ya, matang ya. Baik. Itu saja cukup. Kemudian kenapa ada gerakan begitu? Karena dia memiliki kekuatan insting menyerang ketika dia terdesak. Masuk akal kan? Dia punya jurus-jurus itu. Maka ketika dia terdesak, dia punya insting menyerang. Hanya dia bingung apa yang mau diserang. Ya kan? Kalau ke sana kamera ya. Nah, kalau ke sini dia juga bingung menyerang bagian mananya. Kalau jinnya pintar pasti bukan di gerak begini kan, tetapi tangannya ditepis. Betul apa tidak? Sayang kalau tangannya ditepis, suara tetap masuk. Mati kutu kan? Siapa? Setan itu mati kutu, bingung dia menghadapi Al-Quran. Maka inilah yang disebut Al-Quran itu silahul ars, senjata langit. Luar biasa. Baik, nah kalau sudah dalam keadaan begini, iwas kalian, jangan tanya-tanya terlalu banyak lagi. Ya, cukup 2 pertanyaan. Mau tobat apa enggak dari ilmu-ilmu itu? Mau dibuang apa enggak? Mau berhenti apa enggak? Kalau dia sudah tobat, ya alhamdulillah. Tinggal melanjutkan poin berikutnya, usir setannya. Ya, dengan apa? Surah Al-Baqarah, lanjutan daripada surah Al-Fatihah tadi. Ya, jangan banyak-banyak dulu. Kita coba dulu 10 ayat daripada suratul Baqarah. Nanti setelah itu baru lanjut pada metode berikutnya. Pak siap ya? Bapak sudah taubat belum dari siapa ilmu pernapasan itu? Tobat sudah? Sudah. Bapak kenapa tobat? Karena tidak ada manfaatnya buat rohani dan jasmani saya. Keliru ya. Taubat itu bukan karena sesuatu itu tidak ada manfaatnya. Bapak boleh pegang ya. Iwas kalian, begini, Ki Joko Bodo kemudian melepaskan semua cincinnya, bajunya, lalu dia ganti baju koko pakai peci. Dia deklarasi di infotainment, saya tobat. Dan jimat-jimatnya dilepaskan. Selesai enggak? Belum. Begitu ya. Orang berhenti dari melakukan ilmu pernapasan karena nggak ada manfaatnya, nggak membuat dia sehat, itu belum tahu taubat. Orang itu harus mengerti dulu kesalahannya. Kenapa pernapasan itu salah? Boleh Pak, Bapak jawab. Kenapa Bapak harus taubat dari pernapasan itu? Mungkin itu salah satu dari perbuatan yang syirik kali ya, yang di mana letak syiriknya? Ini namanya dicecar. Karena itu di mana letak syiriknya? Salah satu mengundang. Bagaimana caranya mengundang itu? Hanya tarik-tarik nafas itu bisa mengundang setan. Normalnya nafas itu kan ditarik dibuang. Kalau ini ditarik ditahan terus sambil berzikir, yang salah satu misalnya berzikir dan dibuang. Belum ya, belum kena ini iwas kalian. Makanya setannya masih kuat. Kenapa? Belum kena. Bapak langsung aja ya, biar tidak terlalu lama ya. Hamba Allah yang dimuliakan, orang-orang yang dari ilmu pernapasan ya, dia tidak meyakini bagaimana napas ini bisa menarik kekuatan setan, dan dia tidak meyakini itu setan. Ya, cara meyakinkannya sangat sederhana. Pak siapa? Abdul Karim. Pak Abdul Karim. Pak Abdul Karim. Semoga ini menjadi jariah Bapak ya. Amin. Amin ya. Pak Abdul Karim,
menarik napas lalu mengeluarkannya itu tujuannya mengambil kekuatan. Begitu ya. Dalam teorinya kan kekuatan alam. Begitu ya. Nah, kita luruskan sedikit kekuatan dari alam jin. Itu satu. Kemudian di mana letak kekeliruannya? Tarik napas adalah olahraga atau dalam kondisi lain merupakan ibadah sebuah agama. Jadi tarik napas meditasi ini adalah ibadah, ritual ibadah dari agama di luar Islam. Bagaimana Pak Abdul Karim melakukan gerakan-gerakan yang merupakan ritual ibadah agama lain padahal Bapak seorang agama Islam? Kira-kira hukumnya bagaimana? Musyrik syirik. Ini bukan musyrik. Iwan, bukan musyrik ya. Contoh, lihat ya. Saya melakukan gerakan ini nih. Satu lagi ke sini. Ya? Apa itu artinya? Kita bukan tasyabuh, kita mengakui adanya Trinitas. Kita mengakui ada 3 Tuhan. Ya, padahal kita Islam. Artinya kita berubah agama. Atau kadang kita Islam, kadang kita Kristen. Bukan musyrik kan? Di atas musyrik. Makanya taubatnya beda. Jadi bukan sekedar berhenti, tetapi kita harus mengetahui level dosanya yang telah terjadi kepada diri kita. Bisa dipahami nih? Ya, memang keadaannya kita cuman gimana sih caranya? Duduk termenung di air terjun, meditasi katanya. Itu adalah cara sholatnya orang Buddha. Jadi kalau kita lakukan itu bukan sekedar kita meditation, tetapi kita melakukan ritual ibadah agama orang lain yang hukumnya bisa lebih berat daripada musyrik. Begitu. Kira-kira kalau sudah pindah agama, setan bisa masuk nggak itu? Berbondong-bondong. Maka didukunglah keinginannya untuk apa tadi? Untuk punya bela diri itu. Jenis setan mungkin macam-macam dari negeri mana itu tadi ya, dari Tibet itu. Makanya kan ada jin kungfu, ada jin macam-macam ya, karena memang dari sana. Begitu. Bisa dipahami nih Bapak sekalian. Bagaimana Bapak sekarang? Ya, Bapak shock nggak? Kaget nggak? Kaget banget. Kaget banget ya. Ya, tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bapak tidak dibebani dosa kalau Bapak tidak tahu. Tetapi letak kesalahannya memang kita mengambil kekuatan lain ya dari ritual di luar Islam yang Bapak tidak tahu bahwa itu adalah sebuah bukan hanya kesyirikan tetapi murtad keluar dari Islam. Begitu. Jadi bagus nggak dikasih penyakit jantung kalau begitu? Bagus nggak Pak? Coba Pak yang keras. Bagus Ustaz. Good dia bilang ya. Jadi bagus nggak Pak penyakit jantung Bapak ini nggak sembuh di rumah sakit? Bagus nggak? Bagus Ustaz. Kenapa? Banyak penuh hikmahnya. Bapak menjadi tahu ternyata pernah murtad. Iya. Iya kan? Secara tidak sadar. Nah gitu ikhwas sekalian ya. Luar biasa ya. Padahal hanya sejenis pernapasan. Ini yang disebut furqan ya. Al-Quran ketika dibacakan itu dia membukakan tabir-tabir goib di masa lalu. Saya tidak pernah mungkin pernah ketemu ya, tapi nggak pernah ngobrol kan Pak ya? Alhamdulillah waktu pernah training di Ikut Cibubur, training di Cibubur Cibubur. ya, baik ya ikhwas sekalian. Begitulah cukup Pak ya. Bapak ada lagi nggak selain pernapasan? Nggak ada. Yakin? Ya. Biasanya ada kawan-kawannya Pak. Selain pernapasan nggak ada ya? Insya Allah nggak ada. Berarti kalau selain pernapasan tidak ada lagi yang lain, insya Allah jinnya sudah kebingungan di dalam sana. Sudah bingung dia mau ngapain ya, mau gimana ya, mau keluar lewat mana ya, gitu. Mau ngelawan juga sudah tidak punya kekuatan. Sisi nafsiyahnya sudah menolak dia. Sisi akalnya sudah pasti menolak dia. Dan sisi ruhaniahnya pasti menguat karena niat taubat di dalam dirinya. Begitu. Di sisi lain
jumlah pasien dan peruqyah di ruangan ini lebih banyak peruqyahnya. Kalau tangan ini nggak mampu, pasti tangan antum siap siaga. Ya gitu ya sekalian. Cukup ya. Baik, kita akan lanjutkan terapi ruqyah. Bapak duduk di sini. Jangan lari. Ya. Nah kalau sudah begini, Iwan, kita sudah santai ya. Kita tinggal melakukan terapi kepada beliau. Terapi apa? Yang paling dahsyat pasti ayat-ayat ruqyah dulu. Baik, ternyata Bapak juga punya hambatan lain, belum memiliki keturunan. Nah, kabar gembira Pak, ketika setan ini telah lepas, maka dalam hitungan minggu atau bulan, buah hati Bapak segera akan datang. Iya, gitu. Nah gitu teman-teman, kalau ruqyah orang yang tidak berketurunan, ya kalau tidak dalam begini tidak akan kena-kena. Karena jin ini pasti membuat was-was yang terus-menerus, ya, termasuk nanti mempengaruhi hubungan badannya dan lain-lainnya. Baik Pak, insya Allah siap ya. Bapak insya Allah mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala anugerahkan Bapak keturunan yang soleh atau soleha, penyakit jantungnya Allah Ta'ala angkat, dan wajahnya menjadi kinclong. Siap-siap bulan madu, ya. Setelah sekian tahun ya Pak ya bernikah. Baik Pak, bismillah ya. Bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik Ikhwan, kita lanjutkan ruqyahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسهام المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bagaimana menurut antum? Kalah atau menang makhluk ini? Dari mana dilihatnya? Gimana? Pertama, dia sudah turun dari kursi, itu sudah keluar dari sisi manusianya. Mungkin berbentuk binatang. Begitu ya. Ini sudah, maksudnya dia sudah berubah keadaannya. Kalau orang kan seperti saya ini duduk ya kan, tenang. Ini bukan orang lagi gitu. Jadi kalau mau diiris-iris, mau digebuk sedikit, ini sudah halal. Halal dan thayyib. Thayyib bener gak sih? Halal dan thayyib, maksudnya tidak akan mengenai orangnya. Ya kalau kita iseng-iseng sentil telinganya, itu yang saya lakukan, sentil hidungnya, dicubit sedikit ya. Ini tidak akan menyakiti orangnya. Bahkan kalau tidak percaya, gebuk sedikit jantungnya pun tidak masalah. Ya, tapi ngapain juga kan? Ya kan. Karena kita bukan sedang sesi olahraga juga ya, enggak apa-apa juga. Nah, Iwan, setelah ini kita putuskan mau bangunin orang ini atau terus hantam dia sampai dia menyerah. Ya. Enggak, kita bisa putuskan ya kan. Tapi kan ini bukan sedang meruqyah ya. Ini sedang menerangkan kepada antum bagaimana cara meruqyah. Ya. Baik, kita ampuni dulu ya. Istirahat dulu Pak ya. Ayo Pak, bangun Pak. Nah. Katanya susah nyadarin orang kesurupan. Enggak susah, begitu aja. Silakan Pak duduk.